Selamat malam pemirsa, pandemi COVID-19 memiliki efek domino yang luar biasa. Salah satunya 200-an ribu calon jemaah haji asal Indonesia gagal berangkat tahun ini. Seharusnya mulai tanggal 26 Juni hingga 10 Juli 2020, gelombang pertama jemaah haji diberangkatkan dari tanah air menuju Madinah. Sementara tanggal 11 hingga 25 Juli, gelombang 2 berangkat dari tanah air menuju Jeddah atau Madinah. Dan langkah ini diambil karena menjelang pelaksanaan ibadah haji, pemerintah tak kunjung mendapat kepastian dari pihak Arab Saudi terkait pelaksanaan haji di tengah pandemi. Kebijakan ini menuai pro kontra tentunya dari pihak terdampak, khususnya calon jemaah dan para penyelenggara. Bagaimanakah skema pengaturan dana haji yang sudah terkumpul, serta apa yang ditawarkan pemerintah terkait perlindungan dan insentif bagi pihak terdampak? Itulah yang akan kita bahas malam ini bersama saya, Ade Mulya. Inilah Indonesia Town Hall Tunda Haji tahun ini. Karena pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam keselamatan jemaah. Agama mengajarkan menjaga jiwa adalah kewajiban yang harus diutamakan. Pembatalan ibadah haji untuk warga negara Indonesia kini menjadi sorotan. Pemerintah mengambil langkah membatalkan ibadah haji tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19 yang belum mereda. Keputusan itu membuat ratusan ribu calon jemaah haji asal Indonesia harus mengurungkan niatnya beribadah di Tanah Suci. Langkah pemerintah tentu mendahului keputusan pihak Arab Saudi, yang hingga kini belum memberikan keputusan apapun terkait berlangsungnya ibadah haji tahun 1441 Hijriah. Padahal, pemerintah Indonesia sudah meminta kepastian pihak Arab Saudi sejak Mei lalu. Tidak adanya kepastian itu membuat pemerintah tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan terkait pelayanan untuk calon jemaah haji di Indonesia. Sementara kloter pertama keberangkatan seharusnya dijadwalkan pada tanggal 26 Juni mendatang. Menomorsatukan keselamatan dan kesehatan warganya menjadi pertimbangan utama pemerintah Indonesia di tengah amuk COVID-19. Selanjutnya ke depannya menjadi tugas pemerintah untuk dapat mempermudah pengembalian dana jemaah dan menjaga amanat penitipan uang ibadah haji agar dapat digunakan secara maksimal pada tahun mendatang. Ya, mewakili seluruh stakeholder yang terlibat dalam keberangkatan haji tahun 2020 tentunya sudah hadir di sini untuk berbincang bersama kami di Studio 3 Metro TV. Sudah hadir Wakil Ketua Komisi 8 DPR TB Aceh Hasan Sazili. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Aceh. Lalu kemudian juga ada staf ahli Menteri Agama bidang komunikasi dan informasi Profesor Dr. Oman Fatur Rahman. Selamat malam, Assalamualaikum Prof. Oman. Dan juga Beni Wicaksono, anggota Badan Pelaksana Investasi BPKH. Assalamualaikum Pak Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bergabung dari luar studio 3 Metro TV sudah ada juga Haji Imam Basori, Wakil Ketua Umum Ampuri, sekaligus Dirut PT Multazam Utama Tour. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, selamat malam. Dan juga ada Kiai Haji Khalid Nafis, Kepala Bidang Dakwah MUI. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Khalid. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya sudah bergabung dari Arab Saudi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Bapak Agus Maftul AB Gabriel. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dubes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi Mulya. Ya, baik. Kita langsung saja berbincang pada malam hari ini. Tentunya kita akan mengutamakan dulu suara rakyat, begitu ya, Pak Aceh. Yang ditampung dari masyarakat, kekhawatiran apa saat ini? Kemudian apa aspirasi yang mereka suarakan? Ya, yang paling utama tentu masyarakat saya kira merasa bahwa apakah juga mereka tahun depan ya akan bisa berangkat atau tidak. Kalau misalnya tahun ini tidak bisa berangkat, ya kan? Saya kira itu sesuatu yang sangat wajar ya. Yang kedua tentu saya kira ya soal jaminan tentang dana haji tersebut yang selama ini kan masyarakat simpang siur soal apakah dananya aman atau tidak, dikelola dengan baik atau tidak, sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Bahkan karena sekarang zaman media sosial yang begitu sangat gencar begitu, tiba-tiba muncul hoax yang mengatakan bahwa dana haji mau dipergunakan untuk kepentingan
likuiditas rupiah kita begitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu memang seharusnya bisa dijawab ya secara lebih komunikatif, menenangkan masyarakat dan membuat masyarakat merasa bahwa pertama tentu saya kira semua harus memiliki pemahaman yang sama, frekuensi yang sama soal bahwa konsep istitoah salah satunya adalah dengan bahwa menjaga jiwa itu juga penting, dan saya kira sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana seharusnya alasan-alasan syar'inya kenapa dibatalkan itu kan harus bisa dijelaskan kepada masyarakat secara lebih canggih lah gitu ya. Terus yang kedua yang lebih penting lagi bahwa harus ada jaminan bahwa memang mereka bisa berangkat. Ada jaminan begitu ya? Tahun depan dan uangnya itu betul-betul dikelola dengan sebaik-baiknya. Begitu. Kalau itu tadi kekhawatiran dari masyarakat. Kalau ini kan dari Kementerian Agama, dari pemerintah sudah membatalkan begitu ya. Yang menjadi kekhawatiran dari pemerintah saat ini apa Pak? Apakah kemudian ini isu menjadi dipolitisasi atau apa kekhawatiran dari pemerintah sendiri? Ya, terima kasih Kang Ade. Sebetulnya apa yang muncul sekarang ketika kebijakan pembatalan keberangkatan jemaah haji itu sudah kita antisipasi ya. Yang lebih kami khawatirkan sesungguhnya andai sebaliknya nih, andai misalnya haji itu tetap dilaksanakan, kemudian di masa pandemi itu menjaga keselamatan jiwanya itu yang kami khawatir betul, karena faktanya kan sampai terakhir tanggal 2 itu pandemi itu masih terus terjadi, khususnya di Saudi sampai sekarang juga. Nah, jadi apa yang sekarang muncul ketika ekses dari pembatalan keberangkatan jemaah haji seperti tadi munculnya isu-isu gitu, dugaan-dugaan gitu ya, itu yang sudah kita antisipasi sehingga itu yang kami maksimalkan bagaimana mensosialisasikan perlindungan terhadap jemaah, memberi jaminan bahwa dari segi keberangkatan itu yang masuk kuota itu otomatis menjadi jemaah tahun depan, pasti berangkat insya Allah tentu ya, sesuai kuota nanti. Kemudian pengembalian dana yang pelunasan BP juga itu kita sosialisasikan betul. Nah sehingga kami berharap bahwa ini akan meminimalisir kekhawatiran dari pihak kami gitu. Oke, baik. Prof. Oman, sebelum nanti kita ke BPKH, ya, yang menarik adalah saat ini bagaimana kemudian pemerintah memitigasi ketika ada orang yang secara mandiri berangkat ke sana, mitigasinya atau antisipasinya dari pemerintah apa? Pertama sampai sekarang per 12 Juni ini ya itu belum dibuka, jadi belum ada sama sekali pemberitahuan bahwa ibadah haji akan dilaksanakan termasuk untuk yang mandiri, yang di sana. Bukan, maksud saya untuk yang di Arab Saudinya sendiri belum ada informasi sampai sekarang itu. Bahwa kemarin ada berita katanya sudah dibuka 20% untuk masing-masing negara, tidak ada. Itu dari sumber utamanya itu sudah kita cross check begitu, memang tidak ada. Sehingga tapi yang beredar tentunya di media-media online 20% kuota sudah dibagikan. Kita sudah kan begini, prinsip kami itu di Kementerian Agama, kami mencoba menyampaikan informasi dari sumber primer. Jadi selama itu tidak bersumber primer, sumber primer kami kan salurannya tentu melalui Pak Dubes khususnya begitu ya. Selalu kita tanya apakah betul informasi itu. Selama itu misalnya dari media tertentu walaupun internasional ya kita belum bisa menjawab bahwa itu memang akan ada kebijakan itu dari Saudi. Sampai sekarang itu belum ada. Jadi kalau misalnya pertanyaannya bagaimana mengantisipasi kalau ada juga yang berangkat begitu ya. Pertama, kewajiban dari Kementerian Agama itu pemerintah kan memberikan perlindungan kepada semua jemaah, baik yang visa reguler maupun yang khusus maupun juga yang menggunakan visa mujamalah misalnya. Sehingga dalam keputusan Menteri Agama 494 itu ya memang semuanya atas nama perlindungan kepada para jemaah itu tidak diperkenankan untuk berangkat begitu. Itu tadi kekhawatiran dari masyarakat, kekhawatiran dari pemerintah. Kita juga ingin tahu menjawab kekhawatiran dari masyarakat terkait dana kelolaan haji. Nanti dari Pak Beni akan menjelaskannya secara komprehensif mungkin setelah jeda. Dan pemirsa tetaplah bersama kami segera kembali. Saya ingin meluruskan berita
yang ada di media sosial yang beredar tanggal 2 Juni 2020 yang menyatakan bahwa dana haji dalam bentuk valuta asing 600 juta dolar dipakai untuk memperkuat rupiah. Hal tersebut tidak benar sama sekali. Berita tersebut muncul berasal dari acara internal halal bihalal di Bank Indonesia pada tanggal 26 Mei 2020. Kami ingin meyakinkan pada seluruh masyarakat Indonesia, jamaah haji khususnya, bahwa dana dalam bentuk rupiah dan falas yaitu sebesar 135 triliun rupiah yang tersimpan di rekening BPK atas nama jamaah dikelola dengan prinsip syariah, aman, berhati-hati, dan kami yakinkan bahwa pengelolaan juga optimal. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anda kembali bersama kami di Indonesia Town Hall. Kita ke Pak Beni. Pak Beni, kalau tadi ada kekhawatiran masyarakat, kekhawatiran dari pemerintah, kalau dari BPKH sendiri kekhawatirannya seperti apa sih? Karena kan tudingan sekarang mengarah ke BPKH. Bagaimana kemudian masyarakat berpikir bahwa, oh, ini ternyata uangnya dipakai untuk penanganan corona. Oh, ternyata uangnya sekarang dipakai untuk penguatan rupiah gitu loh. Ini koordinasinya seperti apa dengan Kementerian Agama? Karena kan banyak juga yang berpikir bahwa BPKH ini adalah Kementerian Agama. Baik, Kang Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas BPKH itu adalah sebagian dari konstelasi haji secara keseluruhan. Kami adalah yang terakhir karena Undang-Undang 34 2014 itu mengamanatkan kepada kita BPKH ini fungsinya adalah gampangannya bendahara lah begitu ya. Atau lebih tepatnya tentunya bagian terakhir ketika keputusan itu sudah diambil semua, kami tinggal melaksanakan. BPKH sejak awal itu selalu berkoordinasi dengan DPR. Jadi secara gampang aja kami sudah mengantisipasi 3 skenario. Yang pertama seandainya berangkat normal. Kami sudah siapkan juga karena memang di undang-undang kita dipesankan agar BPKH harus mereserve dana 2 kali haji. Jadi bukan sekali haji tahun ini, enggak, 2 kali haji. Insya Allah tahun depan pun kami sudah ada uangnya. Itu ada di mana? Di perbankan syariah. Ada 2 undang-undang, ada 2 tempat penempatan. Satu adalah di penempatan, yaitu instrumen perbankan. Yang kedua di investasi. Kenapa dibuat begitu? Undang-undang ini demikian bagus sebenarnya. Dipahami bahwa penempatan ini karena jangka pendek, returnnya biasanya lebih rendah. Dikombinasi dengan yang bisa jangka panjang, returnnya lebih tinggi. Karena BPKH lahir ini terekspos risiko di mana kami harus menanggung subsidi yang ditetapkan oleh pemerintah. Berapapun yang ditetapkan oleh DPR dan pemerintah, maka itu kami harus sediakan. Kewajibannya kita ada begitu. Sehingga dari awal kami berkoordinasi. Satu, seandainya berangkat semua. Memang itu besar kebutuhan dananya. Yang kedua, berangkat separuh, tapi ada skenario COVID. Jadi bisa dibayangkan pesawatnya cuma separuh. Kemudian sampai di sana ada social distancing, ada isolasi dulu. Dan kalau ada yang kena COVID juga itu sudah jadi hitungan dari akan di-cover oleh BPKH sebagai nilai manfaat. Ketika itu sudah kita hitung juga. Jadi kemudian ketika tidak berangkat pun bagaimana cara membagi? DPR sudah menetapkan kalau nggak berangkat porsi untuk virtual account bagi jamaah yang belum berangkat itu harus ditentukan sekian. Itu kami sudah persiapkan semua. Jadi alhamdulillah kami di BPKH kami berkoordinasi dengan baik dengan DPR, dengan Kementerian Agama. Jadi apapun yang ditetapkan seperti nanti mau pelunasan dan sebagainya, insya Allah kami sudah siap. Nanti kita detail mungkin akan berbicara itu di segmen berikutnya Pak Beni. Tapi yang jadi pertanyaan saya adalah ketika skenario itu tetap berangkat, berapa kali bengkaknya biayanya Pak? Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat. Secara simpel saja kami menghitung dari subsidi kita. Skenario apabila itu terburuk, kami harus subsidi 8 triliun. Nah, kami ditugaskan untuk menegosiasi biaya pesawat. Alhamdulillah berhasil. Sehingga subsidi kami itu kurang lebih sekitar 7, sekian triliun. Jadi kami masih ada bisa menyisihkan untuk virtual account. Gitu. Jadi kami sudah siap untuk itu. Soal koordinasi ini, Prof. Oman. Ini kan banyak sekali yang namanya dana haji ini kan dana banyak orang, sehingga kemudian sangat rentan dan sangat sensitif untuk kemudian dipolitisasi ya. Sekarang kan bukan hanya soal pemanfaatan dananya saja, tetapi kemudian kenapa katanya Kementerian Agama tidak berkoordinasi dengan DPR soal pembatalan ini secara sepihak? Klarifikasi dari Anda. Kita bicara soal koordinasi dulu. Ya tentu saja tidak sepenuhnya benar ketika dianggap bahwa keputusan pembatalan keberangkatan jemaah haji ini tanpa koordinasi ya.
bahwa mungkin di akhir ada sedikit yang harus disempurnakan, dievaluasi, mungkin iya. Jadi sampai kami masih ingat di PHU itu karena saya ikut gabung di timnya, 29 Mei itu kita sudah mulai sounding. Ini kita harus melaksanakan keputusan raker dengan DPR tanggal 11 Mei. Yaitu kalau mau ada keputusan baik pembatalan maupun penyelenggaraan terbatas harus raker lagi. Maka kita komunikasi kan. Nah kemudian kami sudah menerima surat dari Sekjen DPR itu tanggal 2, bukan yang tanggal 2 dulu. Jadi tanggal 2 itu kami menerima undangan untuk raker gitu kan. Tetapi kan sedang masa reses, kemudian komunikasi harus ada, karena masa reses mungkin harus ada izin dari pimpinan, nanti Kang Aceh tentu yang bisa menjelaskan. Tapi yang ingin kami tegaskan itu kami sudah berusaha secara substansi itu kami matangkan, kemudian secara prosedur juga kami berusaha untuk ini harusnya ini kita sampaikan ke publik ini semulus mungkin. Karena ini kepentingan jemaah, semua stakeholder harus diajak bicara begitu ya. Tapi mungkin ada hal-hal yang mungkin kurang sempurna. Mengapa kemudian tanggal 2-nya memutuskan? Yang jelas kami menerima arahan bahwa tanggal 2 akan diumumkan. Secara materi, substansi, bahkan masukan dari DPR. Saya membaca lagi itu memang soal misalnya bagaimana kalau seandainya terjadi pembatalan itu dana pelunasan BP-nya itu dana manfaatnya harus dikembalikan, dimasukkan. Jadi substansinya itu kami mendapat masukan dari Komisi 8 khususnya begitu. Kita ke Pak Aceh. Kita tidak ingin mengorek-ngorek lagi miskoordinasi, tetapi yang menjadi masalah sekarang Pak Aceh adalah masyarakat sedang sensitif karena lagi COVID-19 ya. Orang sedang tertekan. Lalu kemudian juga gagal berangkat haji setelah berharap begitu ya. Lalu kemudian ada isu di atas ribut-ribut koordinasi. Ini kan rentan dipolitisasi. DPR langkahnya apa nih ke depan? Justru itulah makanya pentingnya ya di dalam proses pengambilan kebijakan itu mengajak semua pihak supaya situasinya betul-betul, karena ini persoalan yang sangat sensitif. Kami terus terang waktu rapat pada tanggal 11 kita sampaikan bahwa sebaiknya Ormas Islam diajak bicara, Komisi 8 diajak bicara, BPKH diajak bicara. Semua sama-sama kita menyampaikan kepada masyarakat. Sekarang misalnya ada berbagai macam isu soal kemungkinan akan dibuka kembali ini isu kan tentu. Kan bagi pihak-pihak yang memanfaatkan secara politis terhadap isu ini kan makanan empuk gitu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh DPR? Katakanlah untuk advokasi masyarakat ya. Apakah perlu sebuah kompensasi atau insentif tertentu bagi mereka yang berangkat gagal haji ini? Idealnya menurut saya kompensasi. Berupa apa? Kompensasi itu misalnya dalam bentuk bahwa sebaiknya jemaah haji Indonesia untuk tahun depan misalnya kalau dipastikan ya mereka tidak perlu ada tambahan lagi. Tidak perlu ada tambahan lagi. Itu kompensasi dan katakanlah insentif begitu ya. Insentif yang harus diberikan dan harus ada penjelasan. Walaupun saya nggak terlalu yakin bahwa proses pembiayaan haji untuk tahun depan itu akan sama dengan tahun ini begitu ya. Karena kita tahu bahwa dampak ekonomi dari COVID-19 ini kan pasti mempengaruhi terhadap misalnya biaya pesawat, biaya akomodasi. Akan ada efek domino begitu. Kurs dolarnya juga pasti akan berbeda-beda. Tetapi ya itu tadi kita harus memberikan rasa aman kepada warga negara Muslim. Jaminan begitu. Jaminan bahwa memang mereka harus mendapatkan kepastian, termasuk juga ya mendapat kompensasi seperti misalnya tidak perlu lagi ada tambahan. Pak Aceh, perlu juga mungkin kita menampilkan kepada masyarakat informasi bahwa kenapa betul-betul kita harus batalkan. Kita juga akan bergabung nanti dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, tentunya untuk mengetahui situasi terkini di Arab Saudi terkait dengan COVID-19. Pemirsa tetaplah bersama kami, Indonesia Town Hall akan segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya beserta istri termasuk dalam rombongan ibadah haji dan hajah yang seharusnya berangkat tahun ini. Namun pemerintah Indonesia membatalkan hal ini dikarenakan terjadinya wabah Corona atau COVID-19. Terkait dengan penundaan keberangkatan kami
untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini kami menerima dengan sabar dan ikhlas karena ini sudah merupakan ketentuan yang Allah berikan. Walau hati ini merasa sedih, kami akan selalu berprasangka yang baik karena ini sudah merupakan ketentuan yang diberikan oleh Allah dan pemerintah. Tentunya pemerintah melalui Kementerian Agama dengan keputusan Menteri Agama membatalkan keberangkatan haji tahun ini sudah melalui kajian yang mendalam terkait dengan kesehatan, terkait dengan keamanan dan keselamatan para calon jemaah haji. Kami dan keluarga sangat bersedih, tapi kami tidak berlarut, kesedihan kami tidak berlarut. Kami percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini yang terbaik bagi kami dan keluarga beserta jamaah lainnya. Insya Allah kami akan berangkat di tahun mendatang dengan keadaan sehat walafiat, dengan tidak adanya gangguan apapun. Harapan saya semoga COVID-19 segera berakhir. Berikutnya semoga kami calon jemaah haji yang batal berangkat tahun ini diberikan kekuatan dan selalu berikhtiar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saja hal ini akan menambah keimanan bagi kita serta kesabaran pada diri dan keluarga, juga pada calon jemaah haji dan hajah lainnya di seluruh persada Nusantara ini agar bisa menerima pembatalan yang disampaikan oleh pemerintah. Insya Allah di tahun yang akan datang kita dalam kondisi yang sehat walafiat tetap akan berangkat menunaikan ibadah haji. Di seluruh dunia termasuk Indonesia dan Saudi ini masih menjadi persoalan kesehatan masyarakat. Itu jadi kami dari Kementerian Kesehatan menyambut baik dan mendukung apa yang sudah menjadi keputusan Kementerian Agama. Bisa dibayangkan dari 221.000, 63%-nya sekitar 120.000 orang jemaah haji kita yang memiliki potensi jika terkena COVID akan sangat membahayakan jiwanya. Inilah salah satu pertimbangan bukan hanya dari COVID itu sendiri, tetapi dari jumlah jamaah haji Indonesia yang memang 63%-nya adalah risiko tinggi. Kalau seandainya haji tetap dipaksakan, maka protokolnya itu sangat ketat. Bukan protokol klinis, tetapi protokol public health terhadap pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Misalnya, apa mungkin tawaf itu harus berjarak? Apa mungkin dalam pesawat itu misalnya tidak boleh berdamping-dampingan? Apa mungkin dalam satu lift itu tidak boleh berdesak-desakan bahkan pada saat melontar jumroh? Bahkan jamaah haji, saya sudah berdialog dengan jamaah haji. Beliau bilang begini kepada saya, kalau situasinya seperti ini, mereka tidak khusyuk untuk ibadah. Ya, itu tadi keterangan dari ahli kesehatan begitu ya, dan kita akan langsung menyapa kembali kepada Dubes Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Pak Agus Maftuh Abe Gabriel. Pak Dubes, dengan kondisi seperti ini, bagaimana sebetulnya kebijakan dan juga larangan-larangan di sana? Bagaimana ruang gerak masyarakat di Arab Saudi sendiri? Ini sebagai gambaran saja kepada masyarakat, katakanlah para calon jemaah haji, supaya melihat ini dari sisi kesehatan juga nih, Pak Dubes. Untuk di Mekah masih full lockdown. Jeddah dibuka kemarin sebentar, kemudian ditutup lagi. Sementara di Riyadh, mulai jam 9 pagi sampai 8 malam boleh melakukan aktivitas setelah kemarin dilakukan lockdown. Itu peta globalnya. Kemudian terkait dengan masalah haji ini, kami selalu melakukan komunikasi dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi terkait apakah akan dilakukan, akan dilaksanakan, atau disuspend, ditalik, di pending, atau
dilaksanakan dengan jumlah yang sangat terbatas. Terkait dengan pembatalan haji yang dilakukan oleh Indonesia, kami baru menerima surat dari Jakarta setelah 10 hari. Tapi kami sebelumnya sudah melakukan komunikasi informal dengan Saudi karena ibadah haji ini kan diplomasi tertua yang menghubungkan antara dua negara yaitu Indonesia dan Saudi. Bahkan diplomasi tertua sebelum Indonesia dan Saudi ini ada. Artinya saya kemarin sebelum surat ini sampai ke KBRI karena kami ditanya juga oleh kedutaan Saudi yang ada di Jakarta tentang surat pembatalan haji ini. Karena ini isu sensitif, maka kemudian saya melakukan komunikasi informal dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi, bukan dengan diplomatical languages, tapi kami melakukan pendekatan dengan Saudi melalui madhab yang sangat populer di Saudi, yaitu madhab Hambali. Jadi saya sampaikan kepada petinggi-petinggi Saudi bahwa menurut madhab Hambali yang ada dalam kitab Al-Mughni dan juga Kasyaful Qina, ini dua kitab utama dalam madhabnya Saudi. Sehingga dari pendekatan-pendekatan ini kemudian saya masuk ke lorong Saudi untuk menyampaikan kepada mereka dengan sangat halus bahwa dengan pertimbangan dua kitab ini karena tidak ada istitoah atau mampu dalam masalah security, maka Indonesia dengan berat hati membatalkan haji tahun ini. Jadi kami coba untuk melakukan komunikasi biar tidak terjadi permasalahan. Baik, Pak Dubes, apa respon dari Kerajaan Arab Saudi terkait dengan pembatalan haji yang dilakukan oleh Indonesia sendiri? Setelah saya jelaskan dengan pendekatan madhab Hambali, mereka memahami bahwa dalam referensi fikih madhab Hambali di sana dikatakan salah satu definisi mampu dalam haji adalah mampu dalam aspek amniah atau security. Dari sini mereka mengatakan bahwa ini juga sesuai dengan al-amru al-malaki atau dekret raja yang mengatakan bahwa al-hifat ala nafas, menjaga nyawa dan jiwa, diposisikan menjadi prioritas utama di Arab Saudi ini. Jadi ini yang saya sampaikan kepada pemerintah Arab Saudi dan mereka bisa memahami kondisi yang sebenarnya. Baik, Pak Dubes, ini untuk mengantisipasi adanya jalur mandiri orang berangkat secara sendiri-sendiri ke Arab Saudi, begitu untuk ibadah haji, Menteri Agama meminta Arab Saudi untuk tidak mengeluarkan visa. Sudahkah ada koordinasi terkait ini dan apa tindak lanjutnya, Pak Dubes? Surat ini baru saya terima dan langsung saya terjemahkan jam 2 malam tadi waktu Saudi. Memang salah satu paragrafnya meminta kepada Arab Saudi untuk tidak menerbitkan namanya Taksyirah al-Mujamalah, kortesi visa. Ini nggak bisa diterjemahkan dengan visa undangan atau visa furoda, karena istilah furoda nggak pernah dikenal di Saudi. Yang dikenal di Saudi adalah Taksyirah al-Mujamalah atau kortesi visa. Visa yang diterbitkan untuk kehormatan. Jadi kami sudah saya terjemahkan surat Pak Menteri Agama. Insya Allah hari Ahad akan kita sampaikan ke Kementerian Haji lewat Kementerian Luar Negeri Saudi, karena semua lorong komunikasi diplomasi dua negara itu harus lewat, kalau dalam bahasanya Kiai Nafis adalah mukhroja sidkin, lorong yang benar. Lorong yang benarnya adalah semua komunikasi harus melewati Kementerian Luar Negeri. Baik, harus formal begitu ya. Baik, Pak Dubes, terakhir pertanyaan, mungkin ini banyak juga jemaah yang bertanya, apakah tahun depan kira-kira pemerintah Arab Saudi sudah memberikan sinyal akan ditambah kuotanya? Karena kan tahun ini ada beberapa yang tidak berangkat dan mungkin diberangkatkan tahun depan. Tahun depan kira-kira akan ada penambahan kuota tidak, Pak Dubes? Masalah kuota ini juga masalah diplomasi juga. Dan kuota haji ini tempatnya adalah di sebuah kantor yang disebut dengan Ad-Diwan Al-Malaki atau Royal Court atau kantor raja.
4 tahun saya berada di Saudi, selalu berkomunikasi dengan Adiwan Malaki. Saya bilang sama Dewan Malaki bahwa Presiden kami menginginkan penambahan kuota. Selama ini saya lakukan dengan Dewan Malaki, karena satu hal yang perlu dicatat ini yang biar tidak terjadi salah paham. Urusan haji di Saudi itu tidak hanya urusan Kementerian Haji dan Umroh. Jadi di sini ditangani oleh namanya Lajnatul Hajj Al-Ulya atau Komisi Tinggi Haji, yaitu diketuai oleh Menteri Dalam Negeri dan anggotanya 17 pejabat tinggi Saudi. Kami melakukan komunikasi kepada semuanya untuk kebaikan-kebaikan dua negara ini, karena isu haji ini adalah isu yang sangat sensitif. Dan diplomasi dua negara itu seperti kita merawat rambut kecil yang menghubungkan dua negara, kita harus bisa merawat rambut yang tipis ini. Jadi intinya akan adakan pembukaan kuota tambahan apa gimana tahun depan, Pak? Singkat saja, Pak. Saya nggak tahu apakah tahun depan saya masih bertugas sebagai pelayan WNI di Saudi, tapi diplomasi haji yang kami lakukan adalah selalu meminta kuota. Baik. Selalu meminta kuota walaupun dalam keadaan normal di luar pandemi. Terima kasih Pak Dubes telah bergabung bersama kami langsung dari Arab Saudi. Kita ke Prof. Oman. Ini kok suratnya katanya terlambat sehingga ini kemudian menjadi sedikit masalah untuk diplomasi. Ini jawaban atau konfirmasi dari Kementerian Agama. Iya, betul. Mungkin ada keterlambatan, saya tidak tahu secara teknisnya, tapi memang yang disampaikan intinya oleh Pak Menteri, oleh Kementerian Agama itu adalah sebetulnya menyampaikan kebijakan. Jadi kami menyampaikan informasi tentang kebijakan pemerintah bahwa keputusan pembatalan pemberangkatan jemaah haji ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia dengan visa apapun. Ya, sebagai negara yang tentu saja bersahabat, ya tentu kita berharap ada pengertian begitu ya dari Saudi terhadap kebijakan pemerintah Indonesia. Kita bersyukur sekali itu punya Pak Dubes yang melakukan komunikasi secara informal agar diplomasinya lancar nih. Siapa tahu tahun depan ditambah kuotanya ya, itu luar biasa. Terima kasih banyak Pak Dubes itu. Baik, itu tadi penjelasan dari secara kesehatan ya kondisi di Arab Saudi seperti apa, dan kita juga tentunya perlu tahu mendengarkan juga dari MUI agar juga masyarakat dan calon jamaah haji merasa afdol begitu, merasa tenang begitu ya. Kita akan ke Pak Khalil Nafis. Pak Khalil, bagaimana fatwa mengenai pembatalan ibadah haji di tengah pandemi ini dari MUI? Kita mengeluarkan ada 4 fatwa tentang bagaimana panduan ibadah pada saat COVID pandemi ini. Ada fatwa 14, 17, 18 dan terakhir adalah fatwa 31. Yang intinya adalah hifdzun nafsi, menjaga jiwa itu adalah menjadi prioritas dalam kita beribadah. Jangan sampai karena kita ingin mendapatkan maslahahnya ibadah, ingin mendapatkan pahala afdolnya ibadah, tetapi dapat mengganggu terhadap keselamatan jiwa. Maka disebutkan di sini darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menolak keburukannya, menularnya COVID dan terjadinya barangkali sampai menjadi kematian gara-gara COVID-19 ini, itu didahulukan daripada kita mendapat pahalanya beribadah. Nah, pada saat kita ibadah haji pun dalam kondisi sekarang ini, kami mendukung terhadap keputusan pemerintah yang mengambil secara cepat ya, pada waktunya tentunya, karena memang sebentar lagi adalah keberangkatan yang persiapannya dan kondisi COVID di Indonesia bukan berarti sudah surut. Jadi new normal yang kita lakukan ini atau masa transisi menuju new normal ini bukan berarti COVID kita sudah sirna dari Indonesia, tidak. Tetapi karena daruratnya kita di rumah, daruratnya ekonomi ini tak kalah penting dengan daruratnya COVID-19. Oleh karena itu kalau ini diperangkatkan untuk melaksanakan ibadah haji, khawatir ini mereka akan terkena COVID-19 malah merusak terhadap jiwanya. Masyarakat tidak perlu khawatir karena sebenarnya dengan mereka menyetorkan untuk mereka berangkat haji itu sudah dapat pahala, dia azam. Niat kebaikan itu sudah dapat pahala pada saat niat. Nah, sekarang mereka azamnya sudah dibuktikan dengan pelunasan. Nah, mereka juga sudah dapat pahala dengan mereka yang kerjakan dengan niat kuat. Oleh karena itu, keterhalangan mereka itu kan karena istita'ah. Jadi syartu ku'ihi, syarat terjadinya dari haji itu diantaranya adalah istita'ah.
apa? Kemampuan ada dua, ada bekal, ada perjalanan. Nah sekarang bekalnya ada, tapi perjalanannya ada hambatan. Hambatan apa? Hambatan adalah penyakit yang mudah menular sekali dengan berkerumun. Oleh karena itu ada ketidakmampuan untuk melaksanakannya, karena memang ibadah haji itu adalah totalitas ibadah harta dan ibadah fisik. Bahkan tekad keimanan dibuktikan pada saat haji. Saat haji tidak ada baca-bacaan yang menjadi syarat sahnya untuk haji, tapi nampak tilas dari fisik harta yang kita miliki. Baik. Oleh karena itu, saya berharap kepada Kementerian Agama barangkali bisa memanage kekecewaan masyarakat ini dengan cara bagaimana kita mungkin juga pada masyarakat tak perlu hartanya diambil lagi yang sudah distorkan, tapi tadi dipastikan di tahun yang akan datang nggak usah nambah lagi. Dan ingatlah, kita hanya mampu berusaha, Allah yang maha menakdirkan. Bahasa gampangnya ana urid anta turid wallahu fa'alul lima yurid. Saya punya mau, Anda juga punya mau, tapi Allah yang maha punya mau, yang maha kuasa untuk menakdirkannya. Tadi ada suara kemudian dari Majelis Ulama Indonesia, dari Pak Holil Nafis juga mengatakan bahwa kalau bisa tahun depan diberangkatkan tidak usah ada tambahan biaya. Tadi juga dari DPR seperti itu. Nah, kita juga ingin mendengarkan nanti apa aspirasi dari teman-teman dari Ampuri, tentunya para penyelenggara ibadah haji. Nanti kita akan ulas usai jeda. Tetaplah bersama kami. Jamaah haji dan umroh yang nggak bisa berangkat karena Saudi lockdown ini bukan cuma jamaah aja yang stres. Kami travel juga stres juga karena kita operasional nggak jalan. Saya juga tetap harus bayar gaji karyawan. Walau gimana pun ya mereka sudah loyal sama kita. Walaupun dirumahkan ya lu tetap dapat gaji deh gitu kan. Benar-benar terpukul dengan adanya pandemi, karena sejak tanggal 27 Februari sudah dihentikan penerbangan menuju Arab Saudi yang melaksanakan haji dan umroh. Karena mungkin ini sudah masif ya beritanya ya, jadi mereka sudah cukup tenang dan khusus untuk haji tidak ingin ada pengembalian. Jamaah itu sendiri kan juga menanyakan, bahkan saya selaku owner saya mengeluarkan surat semacam garansi bahwa dana itu aman, tetapi keberangkatannya nggak tahu kapan. Untuk jamaah umroh sih sudah mereka ada yang merefund, menarik, dan juga untuk jamaah haji juga sudah ada yang berbicara mau narik, menyampaikan ingin menarik dana pelunasannya. Dia harus disampaikan ke jamaahnya, ini mau gimana, pasti biasanya ada aturannya sendiri. Apakah dibalikin full, di refund full, apakah 50 atau ditunda. Nah kalau saya ngelihat sih kebanyakan pasti akan bilang ditunda, akan diberangkatkan di tahun berikutnya. Oke, kita kembali berbincang di Indonesia Town Hall dan langsung saja kita menyapa Pak Imam Basori, Wakil Ketua Umum Ampuri dan Dirut PT Multazam Utamatur. Pak Imam, tadi Anda menyatakan sudah ada beberapa orang yang meminta refund. Catatan Anda di seluruh Ampuri ada berapa Pak yang sudah akan menarik dananya kembali dari calon jemaah haji? Belum terlalu banyak sih untuk yang menyatakan ingin refund dana yang sudah distorkan sebagai pelunasan. Tetapi dari anggota kami sudah banyak yang menyampaikan ada jamaahnya yang ingin menarik. Tentunya teknis yang kami ingin sampaikan atau cara untuk penyampaiannya untuk melakukan refund itu yang mesti harus kami perjelas kembali. Oke, nah ini kan ada kurang lebih 400 perusahaan begitu ya yang ada di Ampuri. Apa yang kemudian diinginkan dari teman-teman Ampuri? Insentif dan juga kompensasi apa yang kemudian dibutuhkan dari gagalnya keberangkatan haji tahun ini, Pak? Teman-teman yang ada di Ampuri, anggota Ampuri, tentu mengharapkan ada beberapa hal. Pertama adalah karena kegiatan penyelenggaraan haji tidak ada dan juga umroh tidak ada, sehingga vakum semua kegiatan yang ada di kantor travel haji dan umroh. Jadi menurut kami adalah yang sangat terpukul atau yang sangat kena dampak daripada COVID-19 ini adalah penyelenggara haji dan umroh. Sehingga kami bisa tetap eksis melakukan kegiatan-kegiatan atau paling tidak perusahaan kami tetap memberikan gaji kepada karyawan.
Oke, kalau jaminan kepada calon jemaah haji yang tergabung di Ampuri sendiri, apa jaminan yang kepastian apa yang dijanjikan oleh teman-teman Ampuri kepada calon jemaah, Pak? Ini agak sulit ya, untuk apa jaminannya? Karena memang belum ada kepastian apakah tahun depan bisa berangkat atau tidak. Jadi memberikan jaminan apabila dananya tidak ditarik, insya Allah itu akan menjadi urutan yang pasti bahwa dia akan berangkat tahun 2021. Pak, kalau kita lihat kan ada beberapa yang anggota dari Ampuri, bagaimana kondisi mereka? Berapa persen yang masih survive? Berapa persen yang sudah tanda kutip kolaps mungkin? Bagaimana kondisinya saat ini, Pak? Alhamdulillah dari seluruh anggota Ampuri masih eksis. Sekalipun dengan perjalanan yang ya cukup terseok-seok lah. Mereka memberikan gaji kepada karyawan, ada yang memang di PHK karyawannya, ada juga sebagian yang mereka dirumahkan tapi tetap mendapatkan gaji. Nah, ada sebagian yang memang ya semacam gaji tapi jauh dari yang gaji yang sesungguhnya, artinya ya sekedar sebagai ikatan sebagai karyawan kepada travel gitu saja. Baik, Pak Imam, saya tertarik untuk bertanya ke Kemenak, ke Prof. Oman. Sudah ada berapa kalau dari kan tadi untuk yang haji khusus sudah ada beberapa yang ingin refund. Kalau untuk yang reguler sudah ada yang mau refund? Iya. Berapa jumlahnya? Kan jumlah yang haji reguler yang gagal berangkat itu kan ada 190.669. Nah, per tanggal 12 Juni itu yang sudah mengajukan itu ada 206 orang. Jadi sebetulnya kecil ya proporsinya, rasionya. Karena memang termasuk dari saran dari Komisi 8 juga kita menyarankan sih biaya pelunasan itu tidak diambil gitu, biar tahun depan itu tinggal berangkat saja begitu ya. Yang refund itu dapat 100% kah atau 100% untuk biaya pelunasannya ya, biaya pelunasan BP. Tapi bukan berarti 100% itu termasuk biaya daftarnya. Kalau biaya setornya yang 25 juta, tentu kalau diambil itu menjadi tidak punya hak lagi, tidak punya nomor porsi untuk berangkat tahun depan. Jadi 100% dalam pengertian biaya pelunasan BP-nya itu 100%. Ya, yang menjadi pertanyaan publik mungkin adalah mekanismenya tadi kan sudah dijelaskan. Kalau dari yang reguler seperti apa? Yang reguler itu jadi jemaah hajinya sama mengajukan ke kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota. Tentu ada syarat-syarat administratif ya, bukti pelunasan BP-nya, KTP-nya, rekeningnya, sama nomor telepon yang bisa dihubungi. Nah, nanti kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota ini memverifikasi, kemudian mengajukan ke Direktorat Jenderal PHU. Nanti PHU ini Kementerian Agama Pusat yang akan meminta ke BPKH begitu untuk mengeluarkan surat perintah membayar. Nah, nanti BPKH ini membayarkannya ke rekening jemaah. Oke. Ya. Saya tadi tertarik Pak Beni menindaklanjuti dari Pak Aceh soal tahun depan kalau bisa tidak ada biaya tambahan. Memungkinkankah? Analisisnya seperti apa? Setiap tahun kami menyampaikan analisis seperti apa. Dua hal yang paling pokok. Satu bahwa sekitar 70% biaya itu adalah fuel. Kami tidak bisa berpendapat untuk mau naik atau enggak, tapi kami bisa menyampaikan bahwa komponen-komponen haji itu adalah sangat ditentukan oleh apa yang terjadi di Saudi. Inflasi di Saudi, kemudian kurs US dollar terhadap rupiah. Meskipun ini adalah dalam konteks kompensasi begitu. Ya. Itu pun tidak mungkin ya? Atau seperti apa? Kalau bicara kompensasi yang dalam pemikiran kita itu adalah nilai manfaat. Uang yang kemudian ada di kami sekarang ini. Itu kalaupun itu diperhitungkan, pastinya kita akan bisa bayarkan kepada virtual account-nya atau apapun yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Kami sudah siapkan juga, kalaupun mau ditarik, kita akan perhitungkan dengan nilai manfaat selama mereka mengendap. Pelunasannya saja. Ya. Tadi kan disebutkan oleh Pak Buzari clear sekali bahwa hanya yang sifatnya pelunasan. Bukan nilai setoran awal. Kalau setoran awal berarti dia batal. Ini soal dana kelolaan haji yang tadi sempat kita pending untuk berbincang. Ini kayaknya di segmen berikutnya kita akan lebih detail lagi. Ini bisa sosialisasi kepada masyarakat sehingga mungkin tidak ada syahwa sangka begitu ya. Kita akan nanti perbincangan lagi dan pemirsa tetaplah bersama kami. Indonesia Town Hall segera kembali.
Anda kembali bersama kami dan khusus di bagian ini kami akan menyoroti bagaimana skema pengelolaan dana haji ini yang kemudian menjadi pertanyaan banyak kalangan, terutama para calon jemaah haji yang tidak berangkat tahun ini. Ini juga mungkin bisa menenangkan begitu ya. Pak Beni, kemarin itu kenapa sampai ada kontroversi di kalangan masyarakat, sampai ada isu di masyarakat terkait ini digunakan untuk penguatan rupiah lah, kemudian juga untuk penanganan corona, itu kenapa waktu itu? Setelah kita melakukan forensik begitu ya, forensik audit versi pemberitaan itu, memang ada dua pemicunya. Satu, ketika kemudian kami diundang DPR. Di sana diundang BPKH apa yang dilakukan ketika kemudian terjadi COVID ini. Dana haji ini kan cukup besar, apa yang bisa dilakukan. Nah ketika itu kita memang membuat presentasi, ketika itu juga rapatnya tertutup juga sebenarnya. Salah satunya kita sebutkan bahwa kami punya uang besar dalam bentuk SBSN. Nah kami bisa teruskan nih SBSN. SBSN kan komponennya besar, mau dipakai untuk apapun itu pemerintah yang punya hak. Yang kedua kita punya US dollar, 575 juta US dollar. Ini uang kita kumpulkan sejak kurs itu 13.600-an. Atas saran DPR juga, coba bereskan semua, siapkan semua, kita siapkan semua. Alhamdulillah itu positif sekali. Yang ketiga kita punya dana abadi umat. Dana abadi umat ini kurang lebih yang bisa dipakai itu nilai manfaatnya itu 200 miliaran. Kami bisa kemudian memberikan kepada korban terdampak karena memang salah satu asnafnya itu memungkinkan untuk bencana alam. Ini nilai manfaat ya, nilai Pak, manfaatnya dari dana abadi umat. Nah di tiga komponen ini kita sampaikan. Nah kemudian bisa jadi orang menafsirkan ketika kemudian US dollar dirupiahkan itu memperkuat rupiah gitu ya. Itu penafsiran. Tapi yang jelas kami memang memiliki faktanya, kami memiliki 575 juta. Nah yang kedua kami juga mentrasir Pak Kepala BPKH ketika itu diundang dalam acara halal bihalal di Bank Indonesia. Beliau juga salah satu sambutan menyampaikan bahwa Pak Gubernur kami memiliki 575 juta, tapi kami ini juga belum bisa apa-apa tergantung keputusan nanti Kementerian Agama dan sebagainya. Apakah seperti apa? Yang jelas hitungan kami kalau ini dirupiahkan akan menambah nilai manfaat. Nah dirupiahkan ini mungkin ditafsirkan bahwa ini kita memperkuat rupiah dan sebagainya. Tapi kami nggak ada, kami dari awal udah paham, kami tidak memiliki tupoksi sama sekali. Tupoksi kami itu hanya 3. Meningkatkan, satu adalah bagaimana kualitas ibadah haji meningkat. Yang kedua meningkatkan rasionalitas, karena rasio antara jamaah haji kontribusi atau subsidi ya kepada jamaah haji yang berangkat tahun ini dengan nilai manfaat kepada jamaah haji yang masih menunggu itu harus rasional. Yang ketiga, kita harus meningkatkan kemampuan kita dalam hal meningkatkan kemaslahatan umat. Oke, soal dana kelolaan haji ini Pak, untuk diinvestasikannya itu di mana saja instrumennya, portofolionya apa saja? Ini pertanyaan umum begitu ya, tetapi ini begitu sangat penting ditunggu-tunggu oleh masyarakat saat ini ketika ada informasi sana sini yang kemudian bisa menyesatkan. Ya, sebagai laporan kepada publik bahwa per bulan Mei kemarin, kami bahkan sudah ke Juni ya, tanggal 10-an Juni ini, kami itu punya dana 136 triliun. Terdiri dari 134 triliunnya adalah memang dana kelolaan haji, terdiri dari setoran awal ditambah nilai manfaat. Kemudian yang kedua ada 2, sekian triliun itu yang namanya dana abadi umat. Dua-duanya ini kita kelola, harus memberikan nilai manfaat. Kenapa? Yang dana abadi umat tadi juga harus ada nilai manfaat sehingga kita bisa pakai. Dari yang total 136 itu 65%-nya ada di investasi. Karena memang berdasarkan Undang-Undang 34 2014 pasal 22-nya kita diberikan hak untuk bisa mengelola keuangan haji ini ditempatkan dalam 2 instrumen. Satu penempatan, yang satunya adalah investasi. Ada peraturan pemerintah yang mengatur itu, peraturan pemerintah nomor 5 2018 menyebutkan bahwa tahun 2020 ini kami harus mencapai sekurang-kurangnya atau setinggi-tingginya bahkan ke penempatan hanya 30%. Sisanya maknanya apa? Ke investasi. Investasinya kemana saja? Nah, 65% itu investasi sekarang ini baru 65%. Kemana?
hanya semuanya dalam bentuk surat berharga syariah negara. Meskipun ada yang langsung, ada yang juga kita titipkan ke reksadana. Tapi komponen utamanya itu adalah syariah surat berharga syariah negara. Hanya 2,3 triliun saja yang bentuk sukuk korporasi. Jadi bukan ke negara tapi ke korporasi. Korporasinya pun itu AAA semua. Tapi kami sangat terbatas untuk itu. Jadi ini semua kepada instrumen yang quote-unquote itu sangat-sangat aman. Gitu ya. Kenapa harus diinvestasikan? Juga ini pertanyaan publik dan apa namanya? Apakah benar katanya realnya adalah 70 juta untuk per individu ini? Yang pertama, kenapa harus diinvestasikan? Tadi sudah kita sebutkan. Mengingat tupoksi kami harus meningkatkan tadi, itu dibutuhkan return yang memadai. BPKH ini didesain untuk menjadi perusahaan nirlaba atau lembaga yang nirlaba. Maknanya apa? Setinggi-tingginya manfaat itu dikembalikan kepada jamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, karena tupoksi kami seperti itu, maka kita harus berusaha sekuat tenaga. Yang kedua, mengenai 70 juta. Memang benar, ada Undang-Undang Nomor 8 2019 itu menyebutkan ada dua istilah. Satu BP, satunya BPIH. Kalau yang 70 juta itu BPIH. Jadi memang total secara biaya keseluruhan itu adalah 70 juta. Sedangkan yang dibayar oleh customer apabila jamaah haji itu adalah BP, itu 35 juta tergantung dari daerahnya masing-masing. Memang betul, itu yang membuat subsidi ini, itu tadi kita bilang bahwa kualitas ibadah haji ini dan rasionalitas menjadi tugas kita. Kalau seandainya subsidi ditetapkan seperti itu 70 lawan 35 juta, ya kami harus tanggung sisanya. Dari mana? Ya itu tadi dari pemanfaatan. Mungkin Pak Aceh bisa menambahkan. Tadi kemudian dikatakan bahwa untuk kompensasi itu tergantung beberapa komponen. Nah, ini juga kan untuk mungkin membantu juga menjelaskan kepada masyarakat bagaimana pengelolaan dana haji dan juga mungkin ada saran-saran tertentu. Ya, tentu sebagaimana undang-undang tentang pengelolaan keuangan haji ya. Prinsip dasarnya adalah pertama adalah harus syariah, penuh dengan kehati-hatian, dan nilai manfaatnya sepenuhnya dipergunakan untuk peningkatan pelayanan haji dan untuk kepentingan umat. Itu prinsip dasarnya. Oleh karena itu BPKH setiap saat kami panggil. Kami harus memastikan bahwa misalnya pernah ada persepsi yang muncul pada saat rapat terakhir kami dengan BPKH misalnya, kita akan bantu untuk COVID misalnya. Kami sampaikan, ingat bahwa tugas Anda bukan ngurusin COVID. Tugas Anda adalah bagaimana menjaga amanah uang haji ini yang telah menggunakan akad wakalah kepada BPKH untuk dikelola dengan sebaik-baiknya. Nah, bagaimana? Karena apa yang dilakukan oleh BPKH pun sebagai bendahara tentu tergantung dari keputusan yang dibuat oleh kami di DPR dengan pemerintah. Misalnya soal BPIH ya. Soal BPIH. BPIH tahun 2020 yang kita tidak jadi dipergunakan ini, itu kira-kira yang disepakatinya adalah bahwa jemaah haji rata-rata membayar 35 juta ya, dan ada yang disebut dengan indirect cost ya, yang diambil dari nilai manfaat itu sekitar 33 juta karena total dari perhitungan kami berdasarkan atas kunjungan kami ke Arab Saudi, hitungan pemerintah juga sama. Itu kira-kira kebutuhan haji itu rata-rata memang 69 juta sekian. Jadi dari jemaah haji 35 juta, maka nilai manfaat yang disiapkan oleh BPKH itu harus 33 juta per jemaah haji. Nah, kami minta itu sama BPK untuk memastikan itu. Pak Aceh dan juga Bapak-bapak, nanti kita akan sambung lagi di segmen di paruh terakhir di pertemuan kita pada malam hari ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Indonesia Town Hall akan segera kembali. Ya, kita sudah hampir di penghujung acara dan kita ingin mendengarkan closing statement dari masing-masing stakeholder yang duduk bersama kita di malam hari ini. Tentunya kita ke Pak Beni terlebih dahulu. Pak, ini kan pandemi diprediksi akan berlangsung lama. Bagaimana kemudian proyeksi BPKH terkait pengelolaan dana haji di masa depan, dan juga sekalian juga mungkin ini untuk himbauan juga kepada masyarakat, karena masyarakat ini kan masih belum paham ya. Kemenak atau BPK ini
banyak yang berpikir bahwa bagian dari Kemenag. Sekalian juga mungkin sebagai closing statement, Pak. Yang pertama tentang undang-undangnya memang berbeda. Kami undang-undangnya 34/2014 tentang pengelolaan keuangan haji (PKH). Sedangkan Kementerian Agama itu adalah undang-undangnya nomor 8/2019 tentang PIHU, penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Karena dalam sejarahnya dulu jadi satu semua, itu di Kementerian Agama. Kami hanya fokus kepada keuangan, mengelola keuangan, mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya, sampai monitoringnya. Kami pun melaporkannya kepada Presiden, tapi melalui Kementerian Agama. Nah, dalam rangka menghadapi COVID ini kami sedang memikirkan lebih jauh sebenarnya. Yang terdampak sebenarnya lebih kepada mitra-mitra kita. Karena investasi, jadi investasi kami itu ada sesuai PP nomor 5/2018 bentuknya bisa 4. Satu surat berharga, yang kedua adalah investasi langsung, yang ketiga emas, yang keempat lainnya. Investasi surat berharga itu tergantung kinerja dari pasar uang maupun pasar modal. Capital market ya? Iya. Nah kalau kita lihat dampaknya COVID ini kena di mereka, pasti imbal hasil kena di kita juga. Yang kedua, mitra kita dalam bentuk investasi langsung, meskipun kita belum melakukan. Tapi ini sangat kita perhatikan, karena apa? DPR juga menganjurkan kalau bisa tahun ini ada investasi langsung. Dengan investasi langsung diharapkan lebih tinggi. Meskipun resikonya juga lebih tinggi. Meskipun resikonya lebih tinggi. Nah, balik lagi skenario. Jadi kami memiliki pemikiran sebenarnya ada tidak sekedar COVID. 2026, 2027 itu penyelenggaraan haji kami udah hitung setahun 2 kali. Terjadi di Januari dan di Desember. Itu cash flow yang akan kita keluarkan besar tuh. Karena 2 kali penyelenggaraan. Yang kedua 2030 itu akan ada potensi Saudi memiliki new era Saudi dalam arti new visionnya Saudi. Itu haji bisa 2 kali lipat. Nah yang seperti itu kita sudah antisipasi, nggak ada lain kecuali gitu tadi, kita harus memiliki strategic asset portfolio yang memang sesuai dengan harapan itu. Yang kedua yang paling pokok itu tadi, tidak terjadi subsidi yang berlebihan terus, sehingga untuk virtual account menjadi berkurang. Kita ke Pak Aceh. Pak Aceh, kebijakan antar otoritas yang sehingga kemudian ini tercipta lebih baik, sehingga solusi juga bagi untuk semua pihak juga semakin baik begitu ke depannya, dan pembelajaran dari apa yang kita alami saat ini. Iya, yang penting menurut saya dalam konteks isu seperti haji ini adalah bahwa proses pengambilan keputusan sebaiknya memang kita melibatkan semua pihak. Ya, itu yang utama. Yang kedua, tadi yang disampaikan oleh Pak Beni, saya kira betul bahwa kami akan selalu melakukan upaya pengawasan ya terhadap dana umat, dalam konteks ini dana haji, dan itu harus dilakukan secara lebih hati-hati, ya, tanpa mengurangi ekspansi untuk melakukan penambahan nilai manfaat. Dan kami harapkan memang BPKH ini gitu ya bisa lebih transparan kepada umat, terutama dalam apa yang disampaikan oleh Pak Beni tadi. Saya kira tidak banyak orang yang mengetahui tentang itu. Saya kira itu kata kunci. Ke Prof. Oman, silakan Prof. Ya, sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama ya, amanat dari Undang-Undang Nomor 8 2019 itu kan, Kemenag itu kan punya 3 tugas ya dalam konteks haji. Yang pertama itu melakukan pembinaan, kemudian pelayanan dan perlindungan kepada jemaah haji. Nah, saya kira kebijakan pembatalan keberangkatan haji tahun ini itu harus dibaca dalam konteks terutama yang perlindungan. Termasuk misalnya yang tadi mungkin belum sempat dibicarakan, bagaimana jaminan perlindungan terhadap jemaah yang tahun ini gagal berangkat tapi mohon maaf misalnya tahun depan itu wafat misalnya gitu ya. Itu juga kan kita sudah siapkan skemanya. Boleh digantikan oleh ayahnya, ibunya, suami, istri, anak kandung atau saudara kandung yang direkomendasikan. Nah, tapi satu hal yang saya ingin nitip kepada seluruh masyarakat khususnya jemaah haji, mengakses informasi tentang haji ini hendaknya dari sumber utama, sumber primer. Jangan dari broadcast gitu ya gitu. Supaya yang hoax itu bisa terluruskan. Gitu ya. Kita ke Pak Imam, sedikit Pak Imam, silakan Pak. Apa yang kemudian menjadi closing statement dari Anda? Saya ingin menyampaikan khususnya kepada Pak Oman barangkali dari Kementerian Agama bahwa penyelenggara haji ini menginginkan ada stimulus dari Kementerian Agama, khususnya
terkait dengan akreditasi. Untuk sementara waktu barangkali kita tidak ada akreditasi. Mengapa? Karena akreditasi itu juga memerlukan biaya yang cukup besar. Yang kedua, dalam rangka untuk memberikan stimulus dari Kementerian Agama kepada penyelenggara haji, jaminan atau BG yang ada itu barangkali bisa dicairkan terlebih dahulu untuk membantu aktivitas dan memberikan santunan kepada karyawan sehingga tetap bisa berjalan, keluarganya bisa tetap terpenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, kemudian saya juga mengharapkan yang draft PMA yang sudah digelontorkan oleh Kementerian Agama yang meningkatkan bank garansi tentunya jangan sekarang lah dibahas. Nanti dibahasnya pada saat setelah selesai COVID, karena itu akan sangat memberatkan kepada travel. Nah, ini harapan kami. Tentu dan juga kepada BPKH kami memohon untuk ada stimulus bahwa setiap jamaah haji khusus itu menyetorkan 4.000 US dollar selama 4 atau 5 tahun, bahkan sampai ada yang 7 tahun. Ini kan juga ada nilai manfaat, tapi selama ini belum pernah mendapatkan nilai manfaat yang diberikan kepada jamaah haji. Terima kasih Pak Imam. Terakhir kita ke Pak Khalil. Pak Khalil mungkin bisa ajakan dan juga himbauan kepada masyarakat dari Majelis Ulama Indonesia dan juga mungkin ada aspirasi juga yang ingin disampaikan. Silakan terakhir Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Jadi kita diperintahkan untuk melaksanakan haji kalau kita mampu perjalanannya, mampu sangunya, juga mampu dari beberapa risiko. Termasuk dulu ada mungkin karena ada perang pun juga kita terbebas dari hambatan-hambatan perang itu. Oleh karena itu, para jamaah sekalian yang ketepatan di tahun ini tidak bisa berangkat, mungkin kecewa ya secara kemanusiaan, tapi kembalikan pada cara beragama kita dengan ilmu, bukan dengan emosi. Mungkin Allah lebih ridho manakala kita bersabar untuk menunda berangkat haji daripada kita memaksakan sementara dalam kondisi tidak aman. Oleh karena itu, niat baik sudah diberi pahala oleh Allah, tentu tingkatkan saja persiapannya dan tingkatkan saja untuk keikhlasannya. Pertama berkenaan dengan tadi subsidi yang hampir 100% ya, 35 orang bayar sementara disubsidi 33. Subsidi itu bukan dari uang pemerintah, tapi hasil dari pengelolaan manfaat, kita sebutnya adalah dari pengelolaan. Nah, ini kalau dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia di Tegal yang lalu menyebutkan bahwa dana haji itu yang sedang berada di BPKH adalah dananya jamaah. Oleh karena itu virtual account atau kembali dari pengelolaan itu sesuai dengan porsi keuangan itu kembali kepada jemaah. Kalau dari hasil pengelolaan itu dipakai mensubsidi orang yang berangkat sekarang, sementara bukan duitnya dia, maka itu makan barang haram. Dan saya khawatir berakibat kepada kemabruran hajinya. Dan itu kedepannya khawatir juga nanti memperrepot juga dengan subsidi yang terlalu besar. Cobalah dipertimbangkan, dinaikkan ongkos haji sebagaimana normalnya. Kalau tidak, jangan terlalu banyak mensubsidinya. Mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Khalil Nafis dari Majelis Ulama Indonesia, Pak Beni dari BPKH, terima kasih Pak Aceh dari DPR, Prof. Oman dari Kemenak, dan juga Pak Imam dari Ampuri. Terima kasih Bapak-bapak telah memberikan insight di malam hari ini, duduk bersama kami di sini. Pemirsa, efek pandemi COVID-19 turut dirasakan masyarakat global dalam pembatalan pemberangkatan haji tahun 2020. Tak hanya Indonesia yang menunda keberangkatan calon haji jamaahnya, namun juga beberapa negara seperti Malaysia, India, dan Singapura. Semoga pembahasan malam hari ini mampu memberikan pencerahan kepada pihak-pihak yang terdampak atas kebijakan pembatalan haji 2020. Terima kasih untuk semua narasumber yang telah hadir, dan terima kasih kepada Anda telah bergabung bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.